semuanya, bertemu lagi dengan saya, Coach Ayu. Ya, terima kasih banyak yang sudah menonton dari video-video sebelumnya. Hari ini saya akan melanjutkan video mengenai kepemimpinan. Bagaimana caranya menjadi pemimpin pemula, dan itu terus berproses ya, sampai benar-benar menjadi pemimpin yang sukses. Nah, kenapa sih saya membahas tentang ini? Karena saya melihat anak milenial itu sudah waktunya untuk beraksi menjadi seorang generasi masa depan. Nah, untuk menjadi generasi yang baik, kita juga harus berproses mulai dari sekarang. Saya akan berbagi tentang bagaimana sih langkah-langkahnya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Namun, kalau kemarin di video yang pertama, itu saya membahas 3 mindset yang harus dimiliki untuk menjadi pemimpin. Dan pemimpin pemula ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan dari kemarin. Oke. Jadi kemarin kita sudah membahas ya bahwa kita masih harus terus berlatih, mengambil peluang, mengambil tantangan yang berhubungan dengan leadership atau kepemimpinan kita. Nah, ketika kita mengambil rintangan itu, artinya kita akan terus belajar untuk mengasah keterampilan kita, bagaimana memutuskan, bagaimana mendelegasikan tugas, bagaimana mengomunikasikan, bagaimana teknik mendekati orang lain, seperti itu. Kompleks sekali. Jadi, kalau misalkan kita sudah memahami, oke, saya harus berlatih nih mulai dari sekarang. Apapun yang terjadi di hadapan saya harus mencoba untuk menyelesaikannya. Nah, mindset itu yang harus benar-benar kuat dalam diri kita. Oke, saya melanjutkan ya setelah berlatih. Yang keempat berarti ya. Yang keempat yaitu kita sebenarnya tahu sebagai pemimpin, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena untuk berjalan jauh, kita harus pahami dulu nih cara dan proses yang harus kita tempuh, dan berapa waktu yang harus kita tempuh untuk menuju visi atau harapan sebuah kelompok atau organisasi atau perusahaan gitu. Jadi, kalau misalkan berbicara tentang kepemimpinan, kita pasti tahu sebagai seorang pemimpin, apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan tim kita lakukan. Itu yang keempat ya. Yang kelima, kita belajar untuk mendelegasikan tugas. Ada 2 tipe orang ya. Yang pertama yaitu tipe orang yang tunggal. Jadi tipe orang tunggal ini ketika diminta untuk menjadi ketua kelompok, ya sudah, saya saja yang mengerjakan semuanya gitu. Ya, jadi menjadi the Superman kalau udah ilmu manajemen mengatakan, kita menjadi, kalau perempuan, Wonder Woman begitu. Kenapa? Karena semuanya dilakukan secara sendirian. Nah, itu berarti belum berhasil untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau misalkan kita mau melatih leadership kita belajar untuk mendelegasikan tugas. Kita belajar untuk bagaimana sih membagi tugas agar segera selesai. Misalkan nih, kita sebagai pemimpin dipasrahi amanah 5 hal atau 5 topik. Ya sudah, 5 topik ini anggota kita hanya ada 3, kita bagi dengan semaksimal mungkin. Dari 3 orang bisa jadi ada yang bisa kapasitasnya hanya 50%, ada yang 70%, ada yang mungkin 90%, bisa 3 orang seperti itu ya. Nah, dari 3 orang ini kita bisa membagikan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Karena kasihan nanti kalau misalnya ada 5 tugas, namun hanya ada 3 orang termasuk kita. Kemudian kita kasih 2 tugas, kan 2, 1 kalau mau tidak mau. Nah, dari 2, 1 itu kita mencoba untuk bagi 3. Nah, 1, yang 50% 1, yang 70% 2, yang 90% 2. Jadi total 5. Nah, dari situ kita akan pahami nih, oh iya ya, ternyata kita bisa menyelesaikan itu dengan baik. Baik, kemudian yang keenam. Nah, yang keenam, kita belajar untuk mengomunikasikan harapan atau visi kita. Menjadi seorang pemimpin pasti kita tahu ya tujuan dari organisasi atau misalnya perusahaan tersebut itu apa. Nah, kita belajar untuk berkomunikasi. Belajar berkomunikasi itu kompleks sekali teman-teman. Ada yang belajar teknik pendekatan, ada yang belajar dengan 1 orang, dengan 2 orang, dengan 3 orang, itu berbeda-beda. Dan kita juga itu ada materinya sendiri, tidak bisa langsung saya masukkan ke dalam sini, nanti teman-teman muntah ya belajarnya. Jadi dari 3 tambahan hari ini, coba teman-teman praktikkan pelan-pelan. Yang pertama tadi, kita sebenarnya tahu sebagai pemimpin kita harus melakukan apa dan tim kita harus melakukan apa. Yang kedua, belajar untuk mendelegasikan tugas. Yang ketiga yaitu belajar berkomunikasi. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Namun untuk menjadi selesai terhadap dirinya sendiri,
kita juga harus berproses, belajar, tidak hanya menunggu waktu, saya mau jadi perfect. Pemimpin yang berasal dari kegagalan-kegagalan itu gitu. Ketika kita sudah menaik level 1, kita harus naik level 2, 3 dan seterusnya. Kalau misalnya kita tidak mau bergerak, berpikir saja, belajar teori saja, atau misalkan praktik saja tapi tidak ada teorinya, itu juga tidak akan seimbang. Kita harus menyeimbangi antara teori dan praktik. Apa sih pentingnya teori? Kita jadi tahu nih sebenarnya kalau yang menurut ilmuwan atau peneliti-peneliti di ilmu seperti ini itu bagaimana, apa yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya action, kita mencoba untuk benar nggak sih menguji ya, apakah teori ini sesuai dengan kondisi atau lingkungan yang ada dalam saat ini, seperti itu. Jadi teman-teman, yuk kita semangat untuk menjadi generasi masa depan yang lebih cerah dan menjadi pemimpin yang baik untuk negeri ini. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan like, komen, dan kalau misalnya ada masukan silakan komen juga ya di bawah ini. Kalau misalnya teman-teman menyukai dunia pengembangan diri, dunia manajemen, komunikasi, kesehatan jiwa, bisa silakan subscribe video ini untuk mendapatkan video-video berikutnya yang berhubungan dengan manajemen komunikasi dan kesehatan jiwa. Terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Salam perubahan.